Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabat tercintaku, jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan, selalu di dalam bimbingan, selalu di dalam jalan yang lurus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kembangkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini tanggal 22 Januari tahun 2022, saya umumkan kepada seluruh manusia bahwa saya adalah seorang Rasulullah. Seorang Rasulullah. Seorang Rasulullah. Apa tujuan saya umumkan demikian? Tujuannya hanyalah supaya seluruh manusia sadar, seluruh manusia kembali kepada Tuhannya. Karena sesungguhnya seluruh manusia itu, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, dan siapapun nama Tuhannya, seluruh manusia itu pun juga sama seperti saya, yakni sebagai Rasulnya Allah. Jadi bukan saya saja yang jadi Rasulullah, tapi Anda semua, seluruh manusia itu adalah hakikatnya Rasulullah yang tak pernah Anda sadari. Kita semua termasuk saya selama ini hanyalah menjadi rasul-rasulnya awake dhewe, menjadi rasul-rasulnya iblis dan setan, daripada menjadi Rasulullah, daripada menjadi kekasih Allah. Di dalam hati kita selama ini kita lebih cinta menjadi rasul-rasulnya, menjadi utusan-utusannya, menjadi pesuruh-pesuruh hawa nafsu kita sendiri, iblis dan setan kita sendiri, daripada dirasuli, daripada diutus, daripada disuruh Allah di dalam kehidupan ini. Maka sekali lagi saya umumkan,
Aku adalah Rasulullah. Agar kita semua berani berontak di dalam hati kita untuk meloloskan diri dari belenggu-belenggu iblis dan setan. Dari belenggu-belenggu hawa nafsu kita. Agar kita bisa kembali ke jalan yang lurus menuju Allah, menjadi Rasulullah, menjadi utusan Allah, dan menjadi pesuruh Allah lagi. Seperti saat kita bayi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin bagi orang atau bagi sahabat yang baru bergabung atau yang baru menyimak di dalam paparan uripi Allah ini, ada yang terkejut dengan judul Aku adalah Rasulullah. Karena memang sesungguhnya seluruh manusia itu Rasul-Rasulnya Allah. Seluruh manusia itu adalah khalifah-khalifah Allah. Seluruh manusia itu adalah pesuruh-pesuruh Allah. Akan tetapi seluruh manusia termasuk saya sendiri selama ini tidak mau dirasuli Allah. Tidak mau diutus Allah. Tidak mau disuruh Allah. Kita selama ini lebih mementingkan kita menjadi rasul-rasulnya diri kita sendiri tanpa Allah. Kenapa tanpa Allah? Kita selama ini menjadi rasulnya iblis dan setan tanpa Allah. Kenapa tanpa Allah? Karena Allah bagi kita semua selama ini kan gaib. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi Rasulnya Allah sementara Allahnya tak berguna bagi kita? Bagaimana mungkin kita menjadi utusan-utusan Allah sedangkan Allah sendiri sudah kita dudukkan sebagai makhluk yang gaib. Allah sendiri kita dudukkan sebagai makhluk yang tak ada. Allah saja kita dudukkan sebagai makhluk yang tak punya peran apa-apa bagi diri kita selama ini. Iya tidak. Allah tak ada gunanya. Allah tak ada perannya. Allah tak ada hadirnya sama sekali bagi kita. Mana mungkin kita bisa menjadi Rasulullah. Ataukah kita malah menjadi rasulnya iblis yang sudah hadir di dalam hati kita selama ini. Apa buktinya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata bagimu. Coba kita praktekkan, coba kita simak, coba kita buktikan, coba kita saksikan di dalam hati kita siapa yang hadir, di dalam hati kita siapa yang wujud, di dalam hati kita siapa yang hidup, di dalam hati kita siapa yang perkasa dan yang berkuasa atas hidup dan badan ini. Tentunya selama ini kita yang merasa mengaku-akui bahwa hidup ini adalah hidup kita. Badan ini adalah badan kita. Ilmu ini adalah ilmu kita. Ibadah ini adalah ibadah kita. Sholat ini adalah sholat kita. Kekayaan ini adalah kekayaan kita. Dan semuanya kita Tuhani sendiri tanpa Tuhan. Itulah iblis itu yang ternyata adalah diri kita sendiri ketika kita masih keras hati kita melebihi kerasnya batu. Ya tinggal di dalam jahanam. Tinggal di dalam ketersesatan.
tinggal di dalam kekufuran, tinggal di dalam kekafiran di sisi Allah, terhijab hatinya, terbelenggu hatinya dari Allah. Karena kita selama ini hanyalah cinta menjadi utusan, cinta menjadi rasul, cinta menjadi pesuruh hawa nafsu kita sendiri saja yang cintanya hanyalah terhadap dunia. Hubbud dunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah bukti-bukti yang sangat amat nyata bahwa kita termasuk saya selama ini hanyalah pertuhankan iblis dan setan. Hanyalah pertuhankan kepada kekufuran diri kita sendiri. Kita pertuhankan hanyalah kepada kekafiran kita sendiri terhadap Tuhan. Kita selama ini hanyalah menyerupai Tuhan dengan diri kita sendiri di hati kita. Menghadirkan diri kita sendiri di hati kita. Mewujudkan diri kita sendiri di hati kita. Menghidupkan diri kita sendiri di hati kita. Mengkuasakan diri kita sendiri di hati kita. Sehingga kalimat Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak berlaku walaupun sebiji darah di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita bukan Rasulnya Allah. Tapi kita Rasulnya, mentuhankan hawa nafsu kita sendiri. Ya tak bakal bisa mengaplikasikan apa yang dibacanya. Karena selama ini kita hanya mabuk dunia, mabuk agama, mabuk akidah, mabuk kekayaan, mabuk ilmu, mabuk amal. Sehingga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hanyalah kaligrafi, hanyalah pedoman, hanyalah kamuflase saja. Tak ada imbasnya sama sekali di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita tidak bertuhankan Allah di dalam hati kita. Kecuali mentuhankan diri kita sendiri, maka takkan pernah bisa masuk ke dalam area atau alam ilahiyah. Karena Allah tidak pernah kita pertuhankan di dalam hati kita. Karena Allah tidak pernah kita wujudkan di dalam hati kita. Karena Allah tidak pernah kita hidupkan di dalam hati kita. Karena Allah tidak pernah kita kuasakan di dalam hati kita. Karena Allah tidak pernah kita hadirkan seumur hidup kita di hati kita selama ini. Mana bisa kita bertuhankan kepada Allah. Apalagi Islam, apalagi selamat. Jadi bila ingin selamat, ingin pasrah, ingin memasrahkan semua kehidupan dan semua lakunya badan ini, ya wajib kembali dulu kepada Allah, menjadi Rasulnya Allah, maka selamatlah jiwa kita. Bila kita menjadi Rasulnya hawa nafsu kita sendiri, ya nikmatilah dengan kebakaran api jahanam yang ternyata di dalam hati kita selama ini selalu dan selalu diliputi oleh hubbud dunya yang membakar tiap-tiap diri manusia kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah beranikah engkau? Sudah beranikah Anda sekalian menetapkan di dalam hati Anda bahwa Anda hanyalah Rasulullah,
bukan Tuhan. Selama ini kan kita tidak sadar bahwa diri kita mengaku-aku di dalam hati kita sebagai Tuhannya diri kita sendiri. Kita tidak sadar karena kita terlena dengan cumbu rayunya iblis dan setan sehingga kita tidak menyadari itu semua. Jangan ngaku jadi nabi, kata iblis dan setan. Jangan ngaku jadi rasul, kata iblis dan setan. Nanti kamu murtad, kata iblis dan setan. Guna untuk mencegah bahwa kita tidak bisa kembali kepada siapa yang menciptakan kita. Supaya iblis dan setan tetap menyesatkan hati kita dari Allah. Supaya kita tidak kembali menjadi utusan Allah. Supaya kita tidak kembali hati kita menjadi rasul-rasulnya Allah. Supaya kita tidak bisa ketemu dan bisa disuruh oleh Allah. Kecuali dirasuli iblis. Kecuali diutus iblis. Kecuali disuruh dan disuruh serta menjadi budak-budaknya iblis dan setan daripada menjadi budak Allah. Daripada menjadi Abdullah. Jadi iblis dan setan itu membisik-bisikkan hati kita selama ini. Wahai fulan, hidup ini adalah hidupmu. Badan ini adalah badanmu. Ilmu ini adalah ilmumu. Amal ini adalah amalmu. Kekayaan ini adalah kekayaanmu. Keberhasilan ini adalah keberhasilanmu. Pangkat ini adalah pangkatmu. Jabatan ini adalah jabatanmu. Maka rengkuhlah. Maka pegang erat apa yang menjadi milikmu. Itulah iblis dan setan yang menyuruh kita, yang merasuli kita agar kita cinta kepada dunia daripada cinta kepada pencipta dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua menyadari bahwa sesungguhnya kita ini hanyalah rasul-rasul Allah. Hanyalah utusan-utusan Allah. Hanyalah pesuruh-pesuruh Allah. Bukan menjadi rasulnya setan. Bukan menjadi utusannya setan. Bukan menjadi pesuruh setan yang selalu menyuruh untuk khianat. Untuk selalu mensekutukan Allah. Selama ini kita lebih mengikuti iblis dan setan daripada Allah. Kenapa? Karena kita selama ini tidak sadar telah menjadi Allah. Karena kita selama ini tidak sadar telah menyerupai Allah. Menyerupai apanya? Menyerupai kehidupannya. Menyerupai apanya? Menyerupai kekuasaannya. Menyerupai apanya? Menyerupai kewujudannya. Loh, kok bisa aku menyerupai wujudullah? Coba kita logikakan. Coba kita hayati. Bila kita tak merasa wujud, apakah mungkin kita bisa menyerupai wujudullah? Bila kita tak wujud. Bila kita tak hidup, apakah kita bisa menyerupai hidupnya Allah, uripe Allah? Bila kita tak hidup, apakah kita bisa menyerupai kekuasaan Allah yang selama ini kita akui sebagai kuasa kita? Itu semua terjadi karena kita merasa menjadi Tuhannya hidup dan badan ini. Apa maknanya Tuhannya hidup dan badan? Kita selama ini merasa sebagai pemilik hidup dan badan ini. Itulah cikal bakalnya awal dari segala bencana-bencana yang ada di hati kita ini. Selama itu masih
kita lakukan, kita yang merasa hidup, kita yang merasa berkuasa, kita yang merasa bisa apa-apa selamanya. Kita hanyalah maksiat dan maksiat saja kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Apapun nama agamanya, apapun nama Tuhannya, siapapun orangnya, seluruh manusia bila di dalam hatinya tidak menyangka bahwa dirinya merasa menjadi Tuhan, bahwa merasa sebagai pemilik hidup dan badan ini, maka jangan harap bisa berjumpa dengan Sang Kekasih. Jangan harap bisa berjumpa dengan siapa yang menciptakan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih dahulu di dalam menghening-heningkan cipta-cipta diri manusia kita, mensunyi-sunyikan cipta-cipta diri manusia kita, menghempas-hempaskan cipta-cipta diri manusia kita, menggelap-gelapkan kewujudan diri manusia kita di hati kita. 3 menit mengheningkan cipta, mulai, silahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mengheningkan cipta selesai. Mari kita lanjutkan kembali. Mari kita buka di dalam surat Al-Isra. Ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Mohon maaf, apakah bacaannya begitu? Jika Isra Mi'raj itu hanyalah peristiwa Isra Mi'raj itu hanyalah bagi Kanjeng Nabi Muhammad saja, maka pasti ayatnya bilang demikian. Bila para nabi dan para rasul itu hanyalah bagi Nabi Muhammad saja, pasti ayatnya bilang demikian. Bilang begini. Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Jadi tidak ada yang bisa Isra Mi'raj. Jadi tak ada yang bisa ketemu Tuhan. Jadi tak ada yang bisa memandang wajah Tuhan. Jadi tak ada yang bisa menyaksikan Tuhan kecuali Muhammad Rasulullah saja. Bila ayatnya demikian. Jadi yang jadi nabi terbatas. Yang jadi khalifah terbatas. Yang dihidupi Allah terbatas. Yang diciptakan Allah terbatas. Kenapa? Karena ada Tuhan-Tuhan selain Allah, yakni kita sendiri sebagai Tuhannya. Kita yang menghijabi, kita yang merahasiai Tuhan itu sendiri. Supaya apa? Supaya kerajaan hawa nafsu kita tidak terusik oleh Allah. Maka Allah kita gaibkan, yang kita wujudkan hanyalah diri kita sendiri. Maka dari itu kita tidak menerima ayat-ayat Allah selama ini. Hanya dusta dan dusta saja kita di dalam beragama. Agama apapun, namanya siapapun orangnya, sama saja. Ketika di dalam hatinya
ia mempertuhankan dirinya daripada mempertuhankan Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Ayat yang benar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam. Apakah hamba Allah? Apakah ciptaan Allah? Apakah kekasih Allah? Apakah khalifah Allah hanyalah Nabi Muhammad saja? Lalu apakah kita semua umat manusia bukan hamba Allah? Bukan kekasih Allah? Bukan buatan Allah? Bukan rasul-rasulnya Allah? Bila kita hanya memahami makna-makna dari Al-Quran yang secara tertulis saja, maka kita akan terbelenggu, kita akan buta makna-makna yang tersirat di dalamnya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam. Artinya bagaimana sesungguhnya? Maha suci Allah, Maha suci wujudullah, Maha suci uripe Allah, Maha suci kekuasaan Allah yang menghidupi, yang menciptakan cikal bakal badan-badan ini yang dari tanah di suatu malam. Jadi di suatu malam itu bukan malam-malamnya cuaca. Tapi di suatu malam itu ketika kita belum wujud. Suatu malam itu adalah ketika kita belum hidup. Di suatu malam itu adalah ketika kita belum merasa ada dan merasa berkuasa. Itulah yang dimaksud malam. Yang terang benderang hanyalah cahaya ilahi. Cahaya kita malam. Kenapa? Karena hakikatnya kita malam. Karena hakikatnya kita Adam. Karena hakikatnya kita tak wujud. Karena hakikatnya kita tak hidup. Maka dari itu oleh Allah disebut suatu malam. Sebelum kita ada di dunia ini. Jadi Allah yang maha suci dengan kasih sayangnya. Dengan penjagaannya, dengan kecukupannya, dengan pemeliharaannya, dengan keperkasaannya, menciptakan cikal bakal badan yang dari tanah ini. Dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Dari Masjidil Haram sampai kepada Masjidil Aqsa. Secara syariatnya yang diperjalankan adalah Muhammad Rasulullah secara dohir. Secara yang selama ini kita dengarkan bersama. Nabi Muhammad diperjalankan di suatu malam. Malamnya malam dohir. Berangkatnya berangkat dohir. Raganya raga dohir yang kita pahami selama ini. Kemudian dari Masjidil Haram yang di Mekah sana dohir. Dan Masjidil Aqsa yang di Palestina sana dohir. Semuanya serba dohir. Dohir itu apa? Bohongan. Dohir itu apa? Ayang wae. Bila tak ada uripi Allah, apa ada perjalanan dohir? Bila tak ada la ilaha illallah, apakah ada manusia? Coba hayati. Iman dan takwa Allah itu babakan hati, babakan batin. Bukan babakan lahir saja. Tanpa batin tak ada yang dohir.
Tanpa Allah tak ada manusia. Tanpa uripe Allah takkan pernah ada perjalanan. Yang dimaksud Masjidil Haram itu adalah tanah tempat seluruh manusia awal mula berada adalah tanah. Tanah yang suci bersih diberangkatkan, diciptakan, digerakkan oleh uripe Allah hingga menjadi tumbuh-tumbuhan. Digerakkan lagi, diperjalankan lagi dengan kasih sayang dan kecukupannya Allah menjadi buah-buahan, sayuran dan padi hasil dari tumbuh-tumbuhan itu. Diberangkatkan lagi, digerakkan lagi oleh uripe Allah, dipetiklah hasil buah-buahan, hasil sayuran dan padi itu dimakan oleh calon-calon kedua orang tua kita. Sehingga diproses di dalam tubuh, dipilah-pilah di dalam tubuh hasil makanan-makanan itu sehingga menjadi sel sperma dan sel telur. Ketika dipertemukan kedua orang tua kita, maka jadilah cikal bakal badan yang diperjalankan tadi menjadi gumpalan darah. Kemudian hijrah lagi, dihijrahkan lagi, diperjalankan lagi menjadi gumpalan daging. Dan dikatakan, diabadikan di dalam Al-Quran ketika manusia badan-badan ini terbentuk sebagai gumpalan daging, kutiupkan rohku. Diabadikan di dalam Al-Quran, kutiupkan rohku. Berarti layakkah manusia punya roh? Layakkah manusia punya hidup? Layakkah manusia punya hidup dan badan ini? Padahal hidup dan badan hanya milik Allah. Hanya dohir batinnya Allah. Hanyalah rahasia-rahasia Allah yang terpendam di setiap diri manusia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Makna dari kutiupkan roh adalah ku hidupi sejak awal ku ciptakan dari tanah badan-badan ini, tetap ku hidupi sampai menjadi gumpalan daging. Jadi tidak ujuk-ujuk, tidak serta-merta ketika menjadi gumpalan daging ditiupkan kehidupan. Mana mungkin bila tak ada kehidupan, tiba-tiba tanah langsung jadi daging, gumpalan daging. Jadi ada prosesnya dulu. Ketika di tanah pun bersama uripe Allah. Di tumbuhan pun bersama uripe Allah. Dan sampai menjadi gumpalan darah, gumpalan daging sampai menjadi janin. Kemudian disempurnakanlah, dilahirkanlah sebagai bayi yang suci. Bayi yang suci itulah yang dimaksud Masjidil Aqsal ladzi barakna. Jadi bayi yang suci itulah cikal bakalnya Rasul Allah. Siapa? Seluruh manusia. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad diutus, para nabi dan para rasul diutus hanyalah untuk mengumandangkan, hanyalah untuk mengingatkan seluruh manusia agar kembali kepada Allah, agar kembali kepada asal usulnya, agar kembali menjadi utusan-utusan Allah, agar kembali menjadi rasul-rasul Allah, agar kembali menjadi pesuruh-pesuruh Allah. Kenapa? Karena kita selama ini di alam atau di area jahiliyah. Jahiliyah bersama iblis dan setan. Kita dibodoh-bodohi iblis dan setan. Kita diadu domba antar umat beragama oleh iblis dan setan. Karena kita ikut iblis dan setan. Dengan mudahnya iblis dan setan mengadu domba umat manusia. Karena manusia selama ini menjadi rasul-rasulnya iblis dan setan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Haulahu linuriyahu min ayatina.
Jadi untuk apa bayi ini dilahirkan ke dunia? Supaya agar bisa menyaksikan ayat-ayat Allah. Jadi kanjeng Nabi Muhammad diperjalankan Isra Mi'raj supaya bisa bertemu Allah. As-salatu bi'rajul mu'minin. Salat itu adalah tempat bertemunya hamba dengan Tuhannya. Salat yang mana? Apa salat 5 waktu? Bukan salat 5 waktu. Tapi salat yang menjaga tongkatnya. Salat itu adalah menjaga tongkat akibat salat. Tegakkan tongkatmu. Tegakkan kehidupanmu. Tegakkan bahwa hidup ini bukan hidupmu. Maka dari itu para nabi dan para rasul identik dengan membawa tongkat. Tapi saya tidak punya tongkat secara dohir. Maknanya tongkat itu adalah di dalam hati kita selalu berpegang teguh dengan hablum minallah, tali-tali Allah. Itulah tongkatnya untuk mengembala kambing, untuk menggembala domba, untuk menggembala hawa nafsu kita ini. Supaya selamat menuju Sang Maha Pencipta. Itulah bukti-bukti yang sangat amat nyata bahwa kita ini adalah rasul-rasulnya Allah. Bukan rasul-rasulnya iblis dan setan. Tergantung kita. Kita mau kembali menjadi Rasulullah sebelum mati. Atau sebelum datangnya syakaratul maut. Ataukah kita masih cinta terbelenggu oleh kerasulan-kerasulan, yakni mempertuhankan iblis dan setan, yakni hawa nafsu kita sendiri di hati kita dengan menggoibkan Allah. Jadi tanda-tanda di dalam hati kita bahwa kita ini menjadi rasul-rasulnya iblis dan setan, bukti yang sangat amat nyata, Allah goib. Allah tidak ada. Allah rawujud. Allah rahidup. Semua dikuasai oleh manusianya. Kehidupan di dunia ini. Itulah tanda sebagai rasulnya iblis dan setan. Dan sebagai tanda hati menjadi Rasulullah ketika manusianya sudah kembali kepada keadamannya. Sudah sujud kepada keadamannya. Maka yang ada hanyalah la ilaha illallah. Yang bisa menyaksikan Allah hanyalah zatnya sendiri. Dan yang bisa menciptakan manusia. Dialah yang menciptakan manusia. Jadi syahadat 2 itu bukan milik manusianya. Tapi milik Allah. Bila yang mengucap, bila yang menyaksikan masih manusianya, ya masih jadi rasulnya iblis dan syaitan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman, diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mempersiapkan diri sebelum datangnya syakaratul maut dengan membawa tongkat-tongkat kerasulan, dengan membawa tongkat-tongkat amanah yang mana amanah-amanah itu hanyalah milik Allah, bukan milik manusianya. Inilah yang dimaksud hati yang lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kebahkan salawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bil zalimin
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.